Saudaraku, puji Tuhan, selamat pagi. Saudaraku, saya pagi ini ingin mengangkat renungan, masih ada sambungannya dengan yang terdahulu, yaitu tentang Gideon. Untuk kali ini, tema yang saya ambil adalah 2 jerat Gideon yang menyusahkan isi rumahnya. Diambil dari Hakim-Hakim pasal 8, ayat 27, 29, dan 30. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Lalu Yerubabel bin Yoas pergilah dari tengah-tengah umat dan diam di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelekh kepada anak itu. Saudaraku, 2 jerat Gideon yang kita baca tadi adalah sesuatu yang terjadi justru di akhir atau di masa tuanya. Gideon itu pahlawan yang luar biasa yang mampu memimpin umat Israel dan membebaskan mereka dari kesengsaraan dan penderitaan, dan kemudian selama 40 tahun lamanya Israel mengalami kedamaian dan ketentraman. Pada waktu perang usai, orang banyak minta supaya dia menjadi raja, menjadi pemimpin, bahkan dia dan anak cucunya. Tapi Gideon berkata, tidak, biarlah Tuhan yang menjadi pemimpinmu, yang memerintah engkau. Hanya kemudian Gideon meminta bagian dari hasil jarahan berupa anting-anting, karena orang-orang Midian itu suka pakai anting-anting. Jadi akhirnya mereka kumpulkan semua anting-anting dan hasilnya adalah 700 sikal. Dalam ukuran kita kira-kira ada 8 ons. Dan yang luar biasa, Gideon menjadikan emas itu menjadi baju efod, yaitu baju taruh di dada yang biasanya dipakai oleh para imam. Dan yang kemudian saya katakan menjadi jerat itu adalah karena kemudian orang Israel, Gideon dan keluarganya, menjadikan efod itu sebagai berhala. Mereka menyembah dan menjadi sarana yang menjatuhkan mereka dalam kehidupan sebagai bangsa yang percaya kepada Tuhan. Dan barangkali yang saya ingin katakan bukan saja menyembah efod atau baju dari emas, tapi saya merasa bahwa ini barangkali bisa menjadi jerat bagi Gideon, bahwa emas itu kemudian menjadi semacam dewa, menjadi berhala yang menjadi lebih utama dari Tuhan. Dan itu yang membuat barangkali Gideon dan keluarganya terjerat dalam kebodohan dan abai terhadap sabda Tuhan. Tapi juga satu sisi lain yang saya lihat di situ, mengapa orang Israel menjadikan Gideon dan efod itu sebagai berhala? Menurut saya karena orang Israel juga menjadikan Gideon sebagai bukan saja pemimpin, tapi mengkultuskan seolah Gideon itu penggantinya Tuhan. Ini yang menjadi jerat pertama. Kesalahan Gideon adalah dia mengumpulkan emas untuk dijadikan efod dan menjadi sembahan. Yang kedua adalah bahwa Gideon mempunyai banyak istri. Itu yang kita baca tadi. Dia punya banyak istri dan karena itu dia punya 70 anak laki-laki. Semuanya anak kandung. Dan di samping itu juga dia punya seorang gundik, orang Sikem, yang kemudian memberikan kepadanya seorang anak laki-laki, dan kemudian dia memberi nama Abimelekh. Saudaraku, ada yang berkata bahwa orang-orang hebat di dunia ini, salah satu kelemahannya adalah biasanya wanita, atau tidak sanggup mengendalikan nafsu seksualnya. Dan barangkali itu juga yang terjadi dengan Gideon. Dia punya banyak istri. Dan kalau saudara tahu bahwa ke-70 anak itu kemudian akan menjadi kesusahan tersendiri. Saudara-saudaraku, inilah kesalahan yang fatal, bahwa Gideon sukses dalam membebaskan umat, tetapi dia gagal dalam menjaga imannya. Yang kedua, dia gagal dalam mengelola hidupnya, nafsu dan keinginan dagingnya. Sehingga Gideon pada akhir cerita yang nanti kami akan renungkan adalah anak-anaknya itu mati dalam tragedi yang dibuat justru oleh Abimelekh, anak dari gundiknya. Saudaraku, karena itu janganlah kita silau terhadap dunia. Janganlah kita berlaku bodoh
Mari kita jadikan Tuhan di atas segala-galanya. Uang penting, harta penting, tapi uang dan harta bukan Tuhan. Mari kita mempercayai Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam arti yang sebenarnya. Jangan kita silo supaya kita tidak pilu di kemudian hari. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur bahwa hari ini kami bisa merenungkan kembali dan belajar dari pengalaman buruk seorang bernama Gideon, pemimpin yang sukses, tapi dia terjerat oleh dua kebodohan, yaitu membuat efod yang menjadi sesembahan yang sangat bertentangan dengan sabda Tuhan, dan juga karena dia tidak bisa menguasai dan mengendalikan diri sendiri, dan akhirnya dia mengumbar hawa nafsu, dan akhirnya menuai pilu. Tuhan memberkati kami semua Tuhan, supaya kami bisa hidup dalam kontrol yang sehat sesuai dengan petunjuk dan firman Tuhan. Supaya kami menghidupi hidup kami dengan selalu mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Berkat-Mu kami mohon untuk setiap jemaat Tuhan, berkat-Mu juga kami mohon untuk mereka yang sakit, beri kesembuhan, dan berkat-Mu kami mohon untuk negeri kami, supaya damai, tentram, dan corona segera diatasi. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami Bapa. Terima kasih. Amin. Terima kasih saudaraku, selamat pagi.